Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua dengan saya Dr. Adi, spesialis kebidanan dan kandungan. Semoga teman-teman saat ini dalam kondisi sehat, berlimpah, dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, pada hari ini seperti biasa saya akan bercerita tentang suatu hal yang sederhana. Kembali saya akan bercerita tentang kondom. Nah, kali ini saya akan bercerita bagaimana cara memilih kondom yang baik. Mudah-mudahan dengan bahasa yang sederhana seperti biasa akan memudahkan teman-teman untuk lebih memahaminya. Yuk kita mulai videonya. Jangan lupa tekan subscribe, di like, dan aktifkan tombol loncengnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kondom kan? Di video sebelumnya sudah saya ada penjelasan tentang kondom. Nah, kondom ini kan memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, sampai sekarang tetap dipakai karena memang terbukti bahwa kondom ini efektif dipergunakan sebagai alat kontrasepsi. Jadi dipergunakan untuk mencegah kehamilan dan untuk mencegah penularan dari berbagai macam penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, chlamydia, dan lain-lain. Secara umum kondom memang ada dua macam ya, kondom yang dipakai oleh pria dan kondom yang dipakai oleh wanita. Nah, yang kita bicarakan kali ini adalah kondom yang dipakai oleh pria. Memang di pasaran banyak jenisnya, banyak mereknya, ada beragam bentuknya. Nah, dalam pemakaiannya atau pemilihannya kita harus berhati-hati karena apabila terjadi kesalahan dalam membeli sehingga ada kesalahan dalam memakai akan menyebabkan efektivitas dari kondom tersebut menjadi turun. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam waktu kita memilih kondom. Ada beberapa tips, ada 5 yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, tips yang pertama adalah tentukan dulu panjang kondom yang mau dibeli. Nah, bagaimana kita memilihnya? Nah, memang setiap pabrik itu memiliki spesifikasi panjang yang berbeda ya. Nah, ini sesuaikan dengan panjang Mr. P yang ada, atau maksud saya yang milik masing-masing ya, dan milik pasangannya. Nah, harus dicek benar pada saat yang dicek adalah pada saat mengukur pada saat ereksi yang penuh. Nah, pada saat ereksi yang penuh diukur. Nah, ada dengan cara mengukur normal dengan alat atau dengan mencoba secara langsung. Menurut saya yang paling baik adalah mencoba secara langsung karena pemakaian kondom itu harus menyeluruh mulai dari ujung Mr. P hingga pangkal Mr. P. Nah, apabila tidak tertutupi semuanya, dikhawatirkan sperma yang berada dalam kondom pada saat ejakulasi ini akan tumpah ke dalam Miss P sehingga terjadi kegagalan KB atau terjadi penularan berbagai macam penyakit menular seksual. Nah, tips yang kedua adalah perhatikan lebar dari kondom. Nah, juga disesuaikan seperti panjang tadi, sesuaikan dengan diameter dari Mr. P-nya ya. Jadi jangan sampai terlalu ketat atau terlalu longgar. Apabila terlalu ketat dikhawatirkan tidak nyaman. Tapi apabila terlalu longgar dikhawatirkan pada saat berhubungan intim kondom bisa terlepas dan tertinggal di dalam Miss P. Nah, ini akan menyebabkan sperma yang berada di dalam kondom itu akan tumpah. Nah, dengan tumpah maka kemungkinan hamilnya besar atau tertular penyakit menular seksual juga besar ya. Jadi senyaman mungkin sesuai dengan ukuran lebar dari Mr. P-nya. Nah, tips yang ketiga adalah perhatikan bahan dari kondom tersebut. Nah, pada umumnya memang yang dipakai adalah latex. Nah, pada beberapa orang mungkin memiliki reaksi yang alergi atau tidak tahan dengan bahan latex tersebut, akan terjadi gatal, kemerahan, iritasi, ya tidak nyaman lah buat laki-laki. Atau juga bahan latex ini membuat alergi terhadap si wanita, sehingga kalau memang ada reaksi ketidakcocokan atau tidak tahan ini bisa diganti dengan kondom yang lain yang menggunakan bahan selain latex.
Tips yang keempat adalah pastikan pada saat membeli kondom itu belilah kondom yang sudah ada pelumasnya. Nah, pelumas ini penting pada saat dipakai disarungkan ke Mr. P, dan pelumasnya pada saat dia bergesekan dengan dinding Miss P. Nah, apabila dirasakan kurang bahan pelumasnya, bisa ditambah dengan pelumas tambahan. Yang penting harus berbahan dasar yang air, jangan berbahan dasar yang minyak, misalnya ditambah dengan baby oil. Nah, ini sifat minyak ini akan merusak tekstur dari karet, sehingga apabila dipakai untuk berhubungan bisa menimbulkan kerusakan dari bahan kondom tersebut. Nah, tips yang kelima adalah pastikan pilih kondom yang sesuai dengan selera. Nah, kenapa begitu? Memang di pasaran itu kan kondom itu mereknya banyak, kemudian warna ada yang beragam, ada yang memiliki rasa yang beragam, ada yang memiliki tekstur permukaan kondom yang beragam, ada yang halus, ada yang berbintik, berbentol, ada yang berulir. Nah, ini sesuai dengan keinginan dari masing-masing pasangan. Tujuan dari semua ini adalah supaya meningkatkan dan mengoptimalkan rasa kenikmatan pada saat hubungan intim tersebut. Nah, itu tadi teman-teman 5 tips yang saya sampaikan dalam memilih kondom yang baik ya, supaya sesuai. Nah, di samping itu semua tadi yang saya sampaikan, yang perlu diingat adalah pada saat membeli kondom, lihat tanggal kadaluarsa ya, jangan sampai kondomnya sudah aus, sudah tidak layak pakai lagi ya. Dan kemudian jangan lupa juga cara pemakaiannya harus benar ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru mendapatkan video ini, dibantu subscribe, aktifkan loncengnya supaya apabila saya upload berikutnya bisa segera mendapatkan pemberitahuan. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.